Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Saya akan melanjutkan pembahasan soal tes intelijensi umum untuk persiapan tes CPNS, CASN ataupun P3K. Yang saya bahas kali ini tentang sinonim, nah atau persamaan kata. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Kata yang pertama muncul adalah kartel. Kartel itu apa sih? Apakah tempat air, warung telepon, badan usaha besar, kertas tebal, atau ketapel? Nah, kita cari tahu dulu apa sih arti dari kartel. Nah, kartel itu adalah organisasi perusahaan atau badan usaha besar yang memproduksi barang sejenis. Nah, dari sini sudah kelihatan organisasi perusahaan atau badan usaha besar. Nah, dari pilihan di sini sudah terlihat jelas bahwa kartel itu sama artinya dengan badan usaha besar. Jadi yang C ya. Nah, kemudian kata yang berikutnya itu selebrasi. Nah, selebrasi apa sih? Nah, selebrasi itu suatu perayaan untuk merayakan suatu kemenangan. Nah, biasanya contohnya jika dia sudah mencetak gol suatu permainan sepak bola, nanti dia akan melakukan selebrasi. Nah, dari sini sudah diketahui bahwa selebrasi itu sama artinya dengan perayaan. Jadi jawabannya yang B. Nah, kita lanjut ya soal berikutnya. Glosarium. Nah, kita cari tahu dulu apa sih glosarium. Nah, glosarium itu adalah kamus dalam bentuk ringkas atau daftar kata dengan penjelasan dalam bidang tertentu. Nah, intinya kamus ringkas. Nah, berarti sinonimnya atau persamaannya glosarium itu adalah kamus ringkas, yaitu yang C. Nah, kata selanjutnya ada tendensi. Nah, tendensi di sini ada urat, tekanan, otot, maksud, cenderung. Nah, tendensi itu sendiri apa sih artinya? Tendensi itu adalah kecenderungan atau kecondongan. Contohnya seperti orang gemuk memiliki kecenderungan untuk makan banyak. Nah, jadi tendensi itu adalah cenderung sinonimnya ya. Nah, jadi yang E. Nah, kita bahas soal selanjutnya. Kata selanjutnya ada kisi-kisi. Kisi-kisi itu apa sih? Nah, kisi-kisi itu suatu format atau matriks yang memuat informasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi tes. Nah, berarti kalau suatu format atau matriks itu sama artinya dengan pola kerja. Jadi kisi-kisi di sini sama artinya dengan E, pola kerja ya. Nah, kita lanjut contoh soal berikutnya. Nah, kata berikutnya ada ambiguitas. Ambiguitas itu apa sih? Di sini ada pengertian, penyimpangan, ketidakjelasan, kebingungan, pola. Ambiguitas itu apa sih artinya? Nah, ambiguitas itu sifat atau hal yang bermakna ganda, ketidaktentuan, ketidakjelasan. Nah, dari sini dapat diketahui dengan jelas bahwa ambiguitas itu sinonimnya adalah ketidakjelasan. Jadi yang C. Nah, kemudian kata berikutnya sini ada citra. Citra itu apa sih? Yang di sini A gambaran, B anggapan, C pendapat, D diam, dan E imajinasi. Nah, citra itu sendiri artinya adalah gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa citra jadi artinya adalah gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi. Berarti jawabannya itu yang A. Citra itu sinonimnya adalah gambaran. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut kata berikutnya. Kata berikutnya ada virtual. Nah,
virtual di sini ada hiponema, maya, nyata, virgin, impian. Virtual itu sendiri artinya apa sih? Nah, virtual itu secara nyata atau bentuk komunikasi langsung tanpa bertemu secara nyata, hanya mirip seperti nyata. Nah, berarti virtual itu sinonimnya adalah nyata. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut. Nah, yang berikutnya, kata berikutnya ada deportasi. Deportasi ada perhubungan, pengusiran, pengangkatan, pengawasan, dan penurunan. Nah, deportasi sendiri itu artinya adalah pembuangan, pengasingan, atau pengusiran seseorang keluar suatu negeri sebagai hukuman atau karena orang itu tidak berhak tinggal di suatu tempat tersebut. Nah, berarti dari sini sudah jelas bahwa deportasi itu sama artinya, sinonimnya sama dengan pengusiran. Jadi yang B. Nah, kita lanjut. Kata berikutnya ada korelasi. Di sini ada identifikasi, gambaran, sublimasi, harapan, dan hubungan. Nah, kalau korelasi itu artinya adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat. Nah, sudah jelas ya, di sini ada hubungan, ada kata-kata hubungan. Berarti korelasi itu sinonimnya adalah hubungan, yang E. Nah, tipsnya untuk kalian yang mengerjakan soal-soal TIW untuk sinonim seperti ini, kalian mengerti dulu apa sih arti dari kata per kata, setelah itu baru kalian melihat sinonimnya ya, seperti itu ya. Nah, demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya, sukses buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.